Hai semuanya, ketemu lagi sama Teh Ajeng di channel YouTube Denilisius. Di video kali ini aku mau buat roti sobek yang empuk dan lembut. Nah, buat teman-teman yang mau coba membuat roti, bisa dicobain resep ini karena prosesnya mudah dan cocok buat pemula. Sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan diklik dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Untuk bahan-bahannya, siapkan 150 ml susu cair, ini suhunya hangat kuku. Bisa teman-teman ganti pakai air putih biasa. Tambahkan setengah bungkus atau 5 gram ragi instan. Tambahkan gula pasir sebanyak 60 gram. Kemudian aduk sampai rata dan diamkan selama 5 menit sampai raginya mengembang dan berbusa. Setelah didiamkan selama 5 menit, bisa dilihat ya, cairan raginya berbusa dan mengembang, artinya raginya bisa digunakan. Kalau udah didiamkan selama 5 menit, tapi cairan raginya nggak berbusa atau tidak mengembang, itu tandanya raginya udah mati dan jangan digunakan lagi ya, karena nanti hasil adonannya akan gagal mengembang. Selanjutnya, masukkan 1 butir kuning telur. Kuning telur berfungsi supaya hasil roti jadi lebih lembut dan lebih empuk. Diaduk sampai tercampur rata, lalu kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya, siapkan wadah. Masukkan 260 gram tepung terigu. Untuk membuat roti, gunakan tepung terigu protein tinggi supaya hasil serat rotinya lebih halus, lembut, dan mengembang. Lalu masukkan cairan ragi yang tadi udah kita buat. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Kalau adonannya udah mulai tercampur seperti ini, kemudian masukkan 30 gram margarin atau mentega. Karena aku mau buat roti dengan rasa pandan, jadi mau aku tambahkan 1/4 sendok teh pasta pandan. Lalu aduk sebentar sampai agak tercampur. Selanjutnya aku mau uleni pakai tangan. Diremas-remas dulu seperti ini supaya lebih cepat tercampur rata. Uleni adonan sampai kalis ya. Kalau pakai tangan kurang lebih diuleni selama 30 menit, tapi kalau teman-teman mau menggunakan mixer, biasanya 15 menit juga udah cukup kalis. Nah, menurut aku ini adonannya udah cukup kalis ya. Udah halus dan lembut. Kemudian kita bulatkan seperti ini, diratakan permukaannya. Lalu simpan di dalam wadah yang bersih. Istirahatkan adonan selama 30 menit. Tergantung cuaca dan suhu ruangan ya. Karena di sini suhunya sedang panas, jadi diistirahatkan selama 30 menit juga udah mengembang. Setelah diistirahatkan selama 30 menit, adonan sudah mengembang, lalu kita kempeskan dengan cara ditekan-tekan seperti ini supaya udara yang terperangkap bisa keluar. Selanjutnya, bagi adonan menjadi 7 bagian sama besar. Kalau ditimbang beratnya sekitar 70 gram. Kalau teman-teman mau adonannya dibentuk lebih besar atau lebih kecil juga bisa ya, sesuai selera. Lalu bulatkan adonan, supaya teman-teman gak lupa letakkan adonan yang udah dibulatkan secara berurutan. Jadi adonan pertama yang dibulatkan, nanti itu adonan yang pertama diberi isian. Setelah adonan selesai dibulatkan, kita beri isian. Aku mau tambahkan selai coklat untuk isiannya. Caranya dipipihkan dulu seperti ini. Lalu isi dengan selai coklat. Kemudian ditutup dan dirapatkan seperti ini ya teman-teman.
Lalu dibulatkan kembali dan lakukan sampai selesai. Kalau gak mau diberi isian, setelah rotinya dibulatkan bisa langsung disimpan ke dalam loyang. Kalau adonan rotinya udah selesai diberi isian, lalu kita simpan ke dalam loyang. Aku pakai loyang ukuran diameter 20 cm. Sebelumnya olesi dulu loyangnya dengan margarin. Selanjutnya tutup dengan kain bersih dan istirahatkan selama 30 menit sampai mengembang. Setelah diistirahatkan selama 30 menit, buka tutup adonan. Bisa dilihat ya, adonannya jadi mengembang. Kemudian untuk olesannya aku pakai 1 kuning telur. Dikocok seperti ini. Lalu beri olesan di atasnya. Lalu di atasnya aku mau kasih topping irisan almond. Teman-teman bisa ganti pakai meses, wijen, keju atau apa aja ya, sesuai selera. Setelah diberi topping, ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya aku udah panaskan oven. Panggang dengan suhu 160 derajat selama 25 menit atau sampai matang. Setelah 20 menit dipanggang, rotinya udah matang dan siap dikeluarkan dari oven. Bisa dilihat dari warnanya udah kuning kecoklatan dan ini wangi banget. Lalu keluarkan rotinya dari loyang. Sewaktu melipat rotinya tadi ada yang kurang rapat ya, jadi isiannya ada yang lumer keluar. Nah, selagi panas, olesi permukaan rotinya dengan margarin supaya permukaannya gak kering dan mengkilap. Nah, ini dia teman-teman, roti sobek pandan isi coklatnya udah jadi. Sekarang mau aku coba. Bisa dilihat ya, seratnya terlihat halus, lembut, dan ini empuk banget. Kemudian kita sobek bagian dalamnya. Kelihatan isi selai coklatnya. Kalau teman-teman mau isi coklatnya lebih lumer, teman-teman bisa menggunakan filling khusus untuk isian roti ya. Roti pandan ini rasanya enak, empuk, dan lembut banget. Jadi buat teman-teman yang belajar membuat roti bisa dicoba resep ini ya. Cara buatnya simpel dan mudah kan? Kalau teman-teman suka sama videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.